Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Nova Firdaus. Baik, di sini kita akan membahas uji kompetensi 4. Tapi sebelumnya, Bapak mau menyapa dulu bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke uji kompetensi 4 nomor 14 sampai nomor 20 kita akan bahas hari ini ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Soal nomor 14. Nomor 14 soalnya adalah diketahui vektor A dan vektor B. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah oke. Jadi diketahui ada ada vektor A di mana vektor A itu komponennya adalah 4 I ditambah 2J ditambah 2K. Nah, bisa dituliskan kembali ke dalam bentuk matriks yaitu seperti ini, 4, 2, dan 2. Jadi, I untuk yang pertama, J untuk yang kedua, dan K untuk yang ketiga. Ya, itu yang vektor A. Kemudian vektor B, di sini diketahui adalah 3I ditambah 3J. Atau kita bisa tuliskan, kenapa itu mah cuma 2? Nah, berarti yang ketiganya atau yang K-nya adalah 0. Jadi, yang ketiganya tidak ditulis atau bernilai 0. 3I, 3J, dan K. K-nya kan tidak ada, berarti kita anggap 0 aja. Ya. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakannya adalah sudut antara vektor A dan vektor B, atau kita sebut dengan alfa saja. Nah, cara mencarinya itu kita tahu waktu itu kan bahwa untuk menentukan sudut antara kedua vektor menggunakan rumus cos alfa. Gimana rumusnya itu? Vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini ya. Masih ingat kan rumusnya? Oke. Ini rumusnya kita tulis dulu biar nggak lupa. Nah, yang pertama langsung aja kita substitusikan. Untuk menentukan hasil kalinya antara vektor A dikali vektor B, tinggal kita kalikan aja atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Jadi 4 kali 3, 12. 2 kali 3 plus 6 ditambah dengan 2 kali 0, 0. Nah, yang bawah adalah panjang dari vektor A. Panjang dari vektor itu kan akar dari kuadrat dari setiap komponennya. Oke, yang pertama vektor A. Jadi, akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Oke, ini yang pertama dikali dengan panjang vektor B ini. Dengan cara yang sama yang tadi kita akarkan, kemudian dikuadratkan masing-masing anggotanya. Jadi 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oke, kita hitung. Yang atas 12 ditambah 6 jadi 18. Yang bawah akar dari 4 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah dengan 4 ditambah 4 dikali dengan akar berapa? 9 tambah 9 ya. 9 ditambah 9. Jadi hasilnya 16 per akar yang bawah itu akar dari 16 tambah 4, 20 tambah 4 jadi 24. Akar 9 tambah 9 akar 18. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kita tinggal sederhanakan sama dengan yang akar 24 ini kita ubah bentuknya jadi akar 4 dikali akar 6 kan. Kalau dikalikan ini kan jadi akar 24. Nah, akar 18 juga sama kayak tadi, jadi akar 9 dikali dengan akar 2. Oke, kesini ya. Sama dengan 18 dibagi dengan akar 4 kan 2. Akar 6 tetap, akar 9 3, akar 2 tetap. Nah, ini bisa disederhanakan nih. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3.
Oke, yang bawahnya adalah tinggal dikalikan 3 per akar 6 kali akar 2. Akar 12. Akar 12 itu kita sederhanakan lagi jadi 3 per akar 4 dikali akar 3 kan. Jadi akar 4 itu 2. 2 akar 3. Nah, ingat kalau ada bentuk akar dalam penyebut, maka kita harus rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akarnya, yaitu akar 3 per akar 3. Kita kalikan 3 kali akar 3, akar 3. 3 akar 3 dibagi dengan 2 dikali akar 3 kali akar 3. 2 akar 3 kali akar 3 ya 3. Nah, ini coret-coret. Waduh, udah penuh sih aja ya. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan akar 3 per 2. Ini adalah cos alfanya. Cos alfa atau 1 per 2 akar 3. Nah, kita lihat di tabel. Berapakah nilai alfa atau berapakah sudut cos yang mempunyai nilai 1 per 2 akar 3? Iya, betul. Kita tahu bahwa nilainya itu adalah 30 derajat. Sehingga jawaban dari nomor 14 ini adalah 30 derajat. Oke, gitu ya. Next, nomor 15. Untuk soal nomor 15, diketahui titik A itu koordinatnya 5,1,3. Kemudian B koordinatnya 2, min 1, dan min 1. Kemudian dan C 4,2, negatif 4. Yang ditanyakan adalah besar sudut ABC. Besar sudut ABC. Nah, untuk menjawab soal nomor 15 ini, kita tuliskan dulu sudutnya itu yang seperti apa. Nah, sudutnya itu kan begini, ya, A, B, C. Berarti kan alfanya di sini. Nah, kalau bentuk sudutnya seperti ini, berarti kan ada vektor. Jadi vektornya itu dari B ke A dan dari B ke C. Nah, begini vektornya. Ya. Terus kita harus yang ditanyakan apa? Oh, besar sudut ya. Nah, besar sudut itu berarti kita mencarinya menggunakan rumus yang tadi, yaitu cos alfa atau theta. Nah, di sini theta ya. Berarti cos theta sama dengan, nah, di sini sudutnya atau vektornya itu yang mana? Nah, kalau B menuju A, maka vektornya itu adalah B vektor BA. Kalau ini vektor BC berarti B menuju C. Vektor BC. Nah, kita harus tahu dulu atau kita cari tahu dulu komponen dari masing-masing vektor ini ya. Jadi di sini kita tuliskan dulu rumusnya cos theta sama dengan vektor BA dikali vektor BC dibagi dengan panjang dari masing-masing vektor yang di atas tadi. Vektor BA dikali dengan panjang vektor BC. Itu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, sebelum ke rumus kita harus mencari komponen dari vektor BA-nya terlebih dahulu. Vektor BA ini bisa dicari dari ini nih, dari titik koordinat ini. Rumusnya itu bagaimana? Titik ujung dikurangi titik pangkal. Nah, titik ujungnya di sini adalah A. Berarti vektor A dikurangi dengan vektor B. Vektor A komponennya yang mana? Ini, 5, 1, dan 3. 5, 1, dan 3. Dikurangi dengan vektor B ini. 2, negatif 1, negatif 1. Maka hasilnya 5 kurangi 2, 3, 1 kurangi negatif 1, atau 1 tambah 1, 2, 3 dikurangi negatif 1, atau 3 tambah 1, jadi 4. Nah, ini komponen vektor BA. Sekalian kita mencari panjangnya. Panjang dari vektor BA itu sendiri biar cepat ya, nanti tinggal disubstitusikan ke sini.
Jadi panjangnya itu akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, kita hitung akar dari 9 tambah 2 kuadrat, 4 kuadrat, 16. Tambahkan akar berapa nih? 16 tambah 4, 20 tambah 9, jadi 29. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, vektor BC. Caranya sama kayak tadi. Vektor BC, kita bisa mencarinya dari vektor C dikurangi vektor B. Vektor C mana? Ini. Komponennya itu 4, 2, dan min 4. 4, 2, negatif 4. Dikurangi dengan vektor B, 2, min 1, min 1. Hasilnya 4 dikurangi 2, 2 dikurangi negatif 1 atau 2 tambah 1, 3. Kemudian min 4 dikurangi negatif 1, min 4 ditambah 1, jadi negatif 3. Nah, ini komponen vektor BC. Kemudian tinggal kita cari panjang dari vektor BC sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 2 kuadrat 4 ditambah 9 ditambah 9. Jadi 13 ditambah 9 sama dengan akar 22. Nah, itu panjang vektor BC. Kemudian kita tinggal masukin ke sini. Cos theta sama dengan vektor BA dikali vektor BC. Vektor BA itu mana? Ini. 3, 2, 4 dikali vektor BC. Ini. 2, 3, min 3. Dibagi dengan panjang vektor BA. Panjang vektor BA kan ini, 29. Akar 29, sorry. Akar 29 dikali akar 22, yaitu panjang BC. Akar 22. Yang ini kita hitung 3 dikali 2, 6. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah dengan 4 dikali negatif 3. Jadi negatif 12. Yang bawahnya, yang bawahnya ini gimana? Ya, tinggal tulis aja dulu. Dikali akar 22. Nah, kita lihat. Kebetulan di sini 6 tambah 6, 12. 12 ditambah negatif 12. Kan jadi 0. 0 dibagi berapapun, 0 dibagi ini akar 29 dikali akar 22 itu kan hasilnya 0. Gitu. Jadi yang bawah gak usah kita hitung. Capek-capeknya soalnya kan nilainya 0 keneh gitu. Nah, jadi di sini diperoleh bahwa cos theta-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi pertanyaannya jadi jawabannya adalah sudutnya itu berapa? Besar sudutnya kan cos theta sama dengan 0. Kita cari di tabel. Nilai cos yang 0 berarti sudutnya itu berapa? Ada di 90 derajat ya, atau dalam bentuk V per 2. Ya, jadi V itu kan 180 bagi 2 90. Jadi nilainya adalah 90 derajat. Gitu, sudut antara A, B, dan C.